apa yang kita diskusikan ini cepat kita pahami bersama, sehingga waktu kita pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, jadi topik yang akan kita bicarakan yang tersisa sampai UTS ini adalah tentang hubungan antar dua peubah. Nah, peubahnya ini bisa yang sifatnya kategorik, bisa sifatnya numerik. Gini, ya. Oke, kategorik atau numerik. Nah, untuk yang kategorik kita gunakan, ya. Jadi ini yang kategorik. Kategorik bisa dengan menggunakan tabel frekuensi. Frekuensi, yang kedua ukuran asosiasi. Nah, itu dulu. Sekarang kita bahas yang tabel frekuensi ini dulu. Nah, oke. Ya. Tabel frekuensi dua arah. Nah, atau disebut juga sebagai ini tabulasi silang. Tabulasi silang. Karena disebut tabulasi silang pasti bentuknya begini. Ya, di sini katakan peubah 1 misalnya. Yang ini peubah 2. Nah, begitu kira-kira. Masing-masing peubah ada kategorinya. Ya, katakan ini ada kategori 1, kategori 2, kategori 3 misalnya. Ya, yang ini misalnya kategori 1, kategori 2. Nah, begini. Ini adalah kategori. Oke. Ini juga. Kayak begini kira-kira gambarannya. Ya, karena seperti itu, ya. Jadi tabel ini berukuran, ya, tabel ini ukurannya R kali C. R ini adalah baris, banyaknya baris, kali C, banyaknya kolom. Nah, berarti contoh kita berapa kali berapa ukurannya? Ini berapa berarti ukurannya? 2 kali 3. Ya, 2 kali 3 pinter. Ya, jadi ini ukuran 2 kali 3. Sip. Udah ya. Tentang tabel frekuensinya sendiri kamu sudah mengerti seperti ini. Selalu terdiri dari 2 peubah. Terus seperti itu, masing-masing ada kategori. Ada banyaknya row atau baris dan banyaknya kolom. Dah. Terus oke, langsung. Nah, ini biasanya digunakan isi di dalamnya ini, isinya di dalamnya ini ya, ini saya pakai warna lain aja. Bentar, saya pakai warna lain. Biru misalnya, ya. Dalamnya ini, nah ini. Oke, misalnya ini yang di sini, apa itu berarti? Itu nanti diisi oleh banyaknya, ya, yang memenuhi kriteria 2 peubah tersebut. Jadi contoh kita ya, langsung saya berikan contoh ini. Contoh kita ini berarti, coba lihat sebelah kiri. Nih. Ya, contoh kita ini berarti apa? Ada berapa peubah? 2. Peubah 1 apa?
Yang di atas, ubah satu yang di atas. Hand Ya, preference. preference itu Hand apa? preference. Katakan misalnya kebiasaan tangan yang digunakan ya. Kebiasaan tangan yang digunakan. Kebiasaan tangan gitu aja. Nah, ada ini. Nah, ini kiri, kanan. Nah, berarti ada berapa kolomnya? 2. Terus ini gender atau apa itu? Jenis kelamin. Ya, female, wanita, dan laki-laki. Oke, seperti itu ya. Kayak berarti ukurannya ini berapa ukurannya? Ukuran tabel kita berapa? 2 kali 2. Oke, pelan-pelan ya. Oke, kalau gitu saya tanya, apa arti 12? Jumlah Banyaknya. wanita yang menggunakan tangan kiri. Raise hand, please. Saya, Bu. Raise hand. Ya, Saya, silakan. Siapa barusan kok nggak muncul di sini saya, Bu ini? Oh, Ya, siapa saya. namamu? Oke, G7. Manarul. Ya, Manarul. G7055. Ya. 12 ini maksudnya itu wanita yang sering menggunakan tangan kiri untuk melakukan sesuatu. Iya, betul. Tapi kurang sempurna. Masa wanita gitu saja? Ada lagi di depannya apa? Banyaknya wanita. Banyaknya wanita. Betul. Ini yang paling penting, banyaknya. Ya, wanita yang menggunakan atau yang kebiasaan tangan kiri. Oke, pelan-pelan ya, nggak apa-apa ya. Biar kita ngerti. Oke. Terus saya tanya lagi. 156 di sini. Banyaknya laki-laki. Silakan raise hand. Saya, Bu. Raise hand ya. 35, G6 35. 156 menandakan banyaknya gender laki-laki yang menggunakan tangan kanan untuk melakukan aktivitas. Pinter. 156 banyaknya laki-laki yang menggunakan menggunakan tangan kanan ya sebagai aktivitas. Oke, berapa tadi kamu nak? G6 berapa? 35, Bu. Oke, Salma ya. Oke, udah. Pintar. Sekarang kalau saya tanya di sini ada 36. Apa itu? Silakan. Barusan laki-laki barusan. Sukri. Berapa tadi? Nimu berapa nak? Nimu Sukri barusan? G5 G5. Sukri. G5 berapa Sukri? Oh, 062. Ya, silakan Sukri. 36 adalah pasti banyaknya juga apa? Sukri, hilang suaramu. Ya, banyaknya. Ya. Banyaknya responden yang menggunakan tangan kiri. Iya. Kidal ya ini ya. Iya, Bu. Kidal. Kalau kita menyebutnya kidal. Ya, betul. Nah, 300 apa? Saya, Bu. Silakan. Siapa barusan yang saya, Bu? F14 040. Oke, berapa? G? F, Bu. F14 040. F14. 040. Gak denger nak, raise hand nak, raise hand. F14 040, Bu. Oh, 14 040 ya. Silakan, Pak 300. Banyaknya total laki-laki dan perempuan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Iya, berarti apa itu? Banyaknya total apa? Ini kita akan melakukan survei. Total yang ya. Total responden. Iya, betul Alfandi, pinter. Total
responden. Sip. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Silakan. Ibu kalau misalkan kayak yang 36, 264 sama 300 itu lebih baik memakai banyaknya atau jumlah ya, Ibu ya? Banyaknya saja tetap. Banyaknya. Semua yang hasil ini kan cuma hasil cacahan juga sebenarnya. Banyaknya saja. Ya, tapi kalau misalnya kamu menyebut jumlah juga enggak salah, tapi lebih umum gunakan banyaknya saja. Makanya banyaknya total, nah gitu. Ya, banyaknya total yang menggunakan gitu. Paham? Dikasih kata-kata total. Seperti yang tadi banyaknya yang 36 total, ini kurang total. Nah, yang menggunakan tangan kiri. Total itu yang menunjukkan jumlah itu tadi. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dah, ya. Nah, terus kalau 120 apa? Banyaknya? Saya, Bu. Ya, silakan. G587. Banyaknya total responden perempuan. Iya, betul. Banyaknya G. Berapa anak kamu? G5. G587. 120 banyaknya total responden perempuan atau wanita. Sip, dah ngerti. Ya, sampai di sini dulu. Dah, terus nah, logikanya nih sekarang katanya. Yuk, pelan-pelan kita. Kapan menurutmu bahwa dua peubah ini tidak ada hubungannya? Berarti baik itu dia mau laki-laki, mau perempuan, tidak ada hubungannya. Kapan? Tidak ada hubungannya. Ada hubungannya, ada pengaruhnya itu kan kalau misalnya begini. Oh, ketika ternyata wanita lebih besar daripada laki-laki, lebih banyak daripada laki-laki yang tangan kiri. Oh, berarti kalau begitu ada pengaruhnya dong wanita, gender, gitu kan? Nah, jadi kapan? Pertanyaan saya. Kebiasaan tangan dengan jenis kelamin tidak ada hubungan. Saat diam. Kapan? Saya, Ya, Saat diam. sebentar. Siapa tadi Manarul sudah, yang lainnya lagi perempuan, silakan. saya, Bu. Ya, 053, A2 053. Ketika banyaknya perempuan yang kidal sama dengan banyaknya laki-laki yang kidal. Oke, saya tanya, mau banyaknya atau mau proporsinya? Proporsi, Bu. Nah, kalau kita ngomong banyaknya, nggak fair ketika banyaknya nanti lebih sedikit, ya kan? Jadi kalau yang fairnya itu adalah proporsi. Iya, ketika proporsi. Apa itu tadi saya? W sama dengan proporsi laki-laki. Tuh. Ya, paham mengapa proporsi? Karena itu tadi kalau nggak diproporsikan nanti kalau yang banyaknya yang sedikit ya pasti tidak akan bisa sama padahal karena sedikit respondennya gitu. Oke, jadi menggunakan proporsi. Nah, sekarang kalau begitu yang mana yang dimaksud proporsi wanita? Mana? Gimana ini proporsi wanita dengan proporsi laki-laki katanya harusnya sama. Ya kan? Berarti yang mana? Yang kiri. Mana? Ini gini. Yuk. Gimana caranya? Nah, Dikali, Bu. caranya. Iya, ini caranya dilihat sebelah kiri nih. Lihat ya di sini nih ya.
Ini lihat. Tuh. Jadi pertama kali ya, kita ambil salah satu. Misalnya kalau kamu ngambil yang kiri. Mau ngambil yang kanan boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Nah, misalnya kamu sekarang ngambil yang di contoh ini ngambil yang kiri. Berarti proporsi yang kiri berapa? Kita dulu, ini kita. Proporsi yang kiri. Makanya ditulisnya proporsi itu peluang kan? Benar enggak? Proporsi itu peluang kan? Peluang, makanya ditulis itu P. Left hand. Tuh. Gitu kan? Ditulisnya. Berarti peluang yang kiri atau proporsi yang kiri. Berarti berapa? Lihat di sini. Yang kiri berapa? Tadi ini 36, ini 264. Berapa yang kiri? 36. Karena proporsi 36 per 300. Sama dengan berapa ini? 36 bagi 3, 12. Nih, itu. Nah, terus itu kan. Nah, sekarang oke ya. Jadi harusnya ini apa artinya? Ya kan, proporsinya yang kiri baik itu laki-laki atau perempuan, berarti ditulisnya begini. Left hand gitu ya. Nah, ini wanita, tuh saya kasih tegak lurus W gitu, itu maksudnya ya, maksudnya kiri untuk wanita. Berarti yang mana? Kiri untuk wanita. Berapa di sini angkanya? Kiri untuk wanita. 12. Ya, ini harus sama dengan P gitu kan. Left hand untuk laki-laki. Proporsi maksudnya. Ini proporsi gitu. Ini kita jangan ngomong peluang dulu, salah saya ngomong proporsi aja. Saya lupa, saya kira saya ngajar di tingkat 2 ini. Kalau di tingkat 2 ini sudah ngomongnya. Udah berarti nggak ada ini. Kamu kan baru tingkat 1. Lupa saya. Oke. Begini dulu. Nah, proporsi ya. Oke. Berarti kalau begitu harusnya kan sama dengan ini ya. Sementara kamu tahu proporsi left hand yang wanita itu berapa berarti? Left hand yang wanita kan 12. Benar nggak? Ini kan? Ya. Halo? Iya, Bu. Nah, 12. Iya, Ibu. Oke, ya kan? Terus, nah, kita total semua, sebentar. Salah saya nggak begitu. Jadi, yang left hand dulu saja, yang wanita dulu saja, semua berapa itu? Ada 120. Nah, salah. Ini 100, ini 20. Itu yang wanita saja. Yang laki-laki saja ada berapa? 180. Ini dulu. Nah, terus setelah itu kita tadi tahu bahwa proporsinya katanya yang wanita, yang left hand itu adalah 0,12. Berarti 0,12 dari 120 kan? Benar enggak? Kan Iya, tadi kan Bu. kita sudah ketahuin ini. Iya, Ibu. Nah, berarti ini kali 0,12. Yang ini berarti harusnya kali 0,12 juga. Nah, ini sama tidak? Ketika ini tidak sama, ya kan? Ini sama atau tidak sekarang? Ini berapa hasilnya di sini? 0, berapa nak? 144 atau 1,44 ya? Berapa nak? Berapa nih? 0,12 kali 120? 14,4. Oke, 14,4. Sementara yang di sini 12 kali 18. 21,6. Nah, ini ternyata tidak
sama. Karena tidak sama, apa kesimpulannya? Kalau tidak sama. Tidak ada asosiasi, Bu. Mereka memiliki Ada hubungan, Bu. asosiasi. Mereka Iya, justru ada hubungan, ya kan? Kalau tidak ada kan tadi harusnya sama. Ya, tadi itu, nih, ya kan yang tadi itu ini. Nih, ini jika apa ini? Jika tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Itu. Tapi kalau tidak sama berarti artinya Ada Memiliki hubungan. Bu. iya. Tuh. Oke. Jadi kalau begitu apa? Langkah pertama, kamu cari dulu proporsi secara umum dulu. Ambil salah satu kategori. Misalnya left hand. Karena kan yang dia tanya left hand, ya wanita dan left hand laki-laki. Nah, kamu misalnya gitu left hand. Kalau misalnya kamu mau ambil right hand, ya nggak apa-apa. Right hand. Nah, nanti di sininya right hand, di sininya juga right hand. Gitu. Nggak apa-apa, serah. Itu ya, oke. Angka pertama itu dulu, terus baru kita ngecek spesifiknya, khusus untuk wanita, khusus untuk laki-laki, berarti harus dikali dengan banyaknya wanita, dengan banyaknya laki-laki. Dah, sampai di sini dulu. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Daril. Kan tadi kan kita pertama kan cari proposisi dari semuanya dulu ya, Bu ya. Hah? Nyari proposisi. Ya, kanan kiri. proporsi. Ya, Ya, proporsi boleh, dari kanan kiri boleh. Terus misalnya kamu mau proporsi laki atau perempuan, boleh juga, nggak apa-apa. Salah satu. Oke, misalnya sekarang yang kamu cari proporsi dari yang kiri dulu. Dapat kan? Dapat 0,12. Ini. Ya, terus? Terus kan tadi kan proporsi wanita harus sama dengan proporsi laki-laki agar dia Betul. tidak memiliki hubungan. Betul. Ini maksudnya. Iya. Tapi bukankah 0,12 dikali 120 itu kayak banyaknya perempuan Bu, yang tangan kiri? Iya, banyaknya yang kiri untuk perempuan kan? Iya. Ini kan ada syarat nih. Yang belakangnya itu. W. Betul. Tapi bukannya itu jadinya banyaknya perempuan tidak sama dengan banyaknya laki-laki ya Bu ya? Iya, betul. Ini memang tidak ada, tidak sama. Makanya itu saat tidak ada hubungan. Proporsinya, Nak, proporsi. Proporsi dari spesifik. Jadi gini aja mungkin ya, untuk supaya gini. Saya ulang supaya kalian nggak bingung. Jadi tidak ada hubungan, saya tulis dulu. Tidak ada hubungan jika. Itu ya. Ini kondisi tertentu, syarat. Kondisi tertentu sama dengan ini kondisinya bisa kategori 1, ini kategori 1, ini berarti kalau di sini kategori 1, ini 2. Gitu. Atau misalnya ini 2, ini berarti ini 1, ini 2. Paham ini? Oke. Ini kategorinya. Katakan ini peubah 1, ini peubah 2.
Ini peubah 1. Ini peubah 2. Gitu, Nak. Oke? Ya, bisa juga. Sekarang kita rubah. Ini peubah 2. Syaratnya peubah 1. Terus ini peubah 2. Syaratnya peubah 1. Ini syarat. Peubah 1. Nih, berarti yang ketiga kondisi 1 sama syarat. Sama dengan ini kategori kok kondisi. Ini 2. Ini syarat. Tentunya ini yang berbeda. Sorry, saya satu salah ini. Gini, Nak. Rumusnya itu 4. Ini yang kedua. Nih. Bagaimana? Paham ini dengan uraian saya yang ini, yang tulisan ini? Halo? Udah, contoh ini misalnya, peubah 1 kita sekarang left dan right kan? Katakan yang left ini 1. Yang ini 2. Yang ini 1. Yang ini 2. Oke? Oke gitu? Lihat sebelah kiri. Kok diem ya? Kalian kemana aja nih? Oke, ya. Coba, ayo siapa yang mau menerjemahkan rumus nomor 1? Ini peluang semua ya, atau proporsi. Terus ada P-nya. Lupa tadi P-nya. Proporsi. Yuk, siapa yang mau menerjemahkan rumus 1? Kalau kita punya seperti itu. Saya, Bu. 1, ya silakan. 37, Imas. Apa tadi Imas? Berapa 37? F34, 37. Oke. F3. Ya. Perempuan kiri sama perempuan bertangan kiri sama dengan apa? Kok sama dengan syarat? Syarat. Agak lurus itu dibaca syarat. Oh, syarat. Perempuan kiri. Oh iya betul. Jadi kiri syarat perempuan. Ya betul. Iya. Kiri syarat perempuan sama dengan itu. Oke, jadi ini adalah laki-laki kiri. Kiri syarat perempuan sama dengan ini kiri laki-laki, Bu. Iya. Gini. Dah. Oke. Nah, terus kalau 21 yang rumus 2. Silakan, siapa yang mau menerjemahkan? Saya, Bu. Ya. G635. Berarti kanan tidak ada hubungan jika kanan syarat wanita sama dengan syarat wanita sama dengan kanan syarat laki-laki. Iya, betul. Gitu. Dan seterusnya. Oke, yang nomor 3 sekarang siapa? Ibu maaf itu 035, Bu. Apa? Oh, 035. Ya. Oke. Lanjut, siapa sekarang? Saya, Bu. Ayo. Oke, G6053 Nur Rohman. Ya, Bu. Yuk. Yang peubah 2 berarti ya, Bu? Yang ya, sekarang kan peubah 2, syarat peubah 1 kan itu? Nih. Ya. Berarti wanita dengan tangan kiri gitu ya, Bu? Bentar. Oke, berarti di sininya 1 ini apa? Betul. Wanita ya, Bu? Wanita. Terus ini dengan tangan kiri. Ya, betul. Terus? Itunya wanita dengan tangan kanan, Bu. Iya, betul. Begini. Terus yang nomor 4. Siapa?
Saya, Bu. Ya, G5001. Laki-laki tangan kiri, Mm-mm. terus laki-laki tangan kanan. Betul. Gitu. Kamu boleh. Kalau ada 4 begini, ada 4 macam. Boleh kamu milih yang salah satu. Itu nak, tadi yang bertanya siapa ya tadi yang bertanya tadi? Udah gini aja paling gampang. Saya kasih udah langsung gini rumusnya. Tapi tadi terpotong, Bu. Mm-mm. Pertanyaan saya itu, bukankah 14,4 dan 21,6 itu nilai dari banyaknya laki-laki dan perempuan? Maksudnya nilai dari Iya ini. Yang kita ambil tadi yang mana ini? Yang ini ya, nomor 1 ya tadi kita ya. Kita tadi nomor 1 ya. Ya, 14,4 itu ini. Nih, peluang kiri syarat wanita jadi perempuan yang kiri sama dengan proporsi 21,6 adalah proporsi laki-laki yang kiri. Nah, harusnya itu kan harusnya mereka sama kalau tidak ada hubungannya untuk satu kondisi, yaitu kondisi kiri left. Harusnya sama kan? Tapi ini enggak sama. Berarti tidak ada hubungan. Bu, Ya, silakan. izin bertanya, Bu. Oke, Sukri. Bukankah proporsi yang tangan kiri dengan syarat wanita itu seharusnya 12 dibagi 120, Bu? Bukan 0,12 ke 120. Enggak, karena kan kita sudah mendapatkan tadi proporsi secara keseluruhan yang left itu adalah 36/300. Yang left saja dulu. Yang left, ya terus sekarang nanti tinggal kita bagi gitu. Nah, yang left itu 36/300. Paham? Yang left 36/300, setuju semuanya? Setuju, Bu. Oke. Ya, berarti itu hasilnya 0,12. Berarti gitu kan, itu 0,12 itu komposisinya. Gitu. Left itu cuma dapat bagian 0,12. Oke, kalau begitu kalau kita berbicara tentang left gitu. Berarti left itu nanti harus dikalikan dengan 0,2 apapun antara laki-laki dan perempuan harus dikalikan 0,12. Laki-lakinya berapa? 180. Perempuannya berapa? 120. Gitu. Kebagian 0,12 cuman. Yang 0,88 itu untuk laki-lakinya. Untuk right-nya. Gimana? Proporsi biasa aja nih, Nak. Kenapa kalian kok jadi bingung ini? Mungkin yang 0,12 itu dalam persen ya, Bu? Iya, betul. Namanya juga 12 proporsi. Proporsi kan persen. dari 120 totalnya misal 14,4 orang gitu ya, Bu? Apa? Persen ini. Sudah kita berbicara persen. Iya, betul. Sorry, orang 14,4 itu. Iya, betul. 14,4 adalah orangnya. Tapi Izin jangan bertanya, Ibu. dibayangkan orang 14,4 ya. Iya. Kalau misalkan seandainya, proporsi yang menggunakan tangan kiri itu sama antara laki-laki dan perempuan itu berimplikasi sama kesamaan yang kanannya juga ya, Bu? Mana? Kalau misalkan kan ini proporsi yang tangan kiri ya, Bu. Yang mana proporsi tangan kiri? Ya, itu kan proporsi yang tangan kiri. Antara kalau yang misalkan 0,12 ini. Ya, tidak ada hubungan misalkan. Kalau misalkan ini kan No. Kalau tidak ada hubungan, kalau begini, Nak, ini nih. Kalau begini harus ada syarat. Nggak bisa kamu nyebut proporsi tangan kiri gitu aja. Harus ada syarat. Tangan kiri syarat wanita atau yang wanita, tangan kiri yang laki-laki sama. Nah, itu baru benar. Kalau kamu cuma tangan kiri dengan tangan kanan, enggak. Gini nih, rumusnya ini. Gitu, Fauzan. Ya. Fauzan barusan. Iya. Ini, Nak, enggak boleh gitu.
Kalau yang itu tadi hanya komposisi untuk yang mau kamu bandingkan di sini nih sebelum dipisah antara wanita dan laki. Nah, tadi 0,12 kita kiri. Coba kalau kita mau pakai yang kanan, ya boleh aja pakai yang kanan. Berarti yang kanan berapa? 264 per 300. Nah, terus berarti nanti dikalikan dengan itu. Kalau pakai terus boleh. Paham? Halo? Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya Allah, memang ini pertama kali kalian kenal dengan namanya proporsi. Ini proporsi. Secara keseluruhan, proporsi yang menggunakan tangan kiri adalah 0,12. Berarti sisanya tangan kanan. Dari yang 0,12 itu, berapa yang laki, berapa yang perempuan. Kan gitu, Nak? Iya, Ya kan? Iya. Kalau ada kata-kata dari itu kan kali kan, kalau dulu zaman kita di SMA, SMP, sekian persen dari sekian, 0,12 atau 12% dari yang perempuan berapa? 120. Ya udah 12% kali 120. Itu yang left sekaligus yang perempuan. Kan gitu? Benar? Iya, Ibu. Iya, Kalau Ibu. sekaligus itu kan dikali biasanya. Dan atau dan. Intersection dan dari itu biasanya kali. 12% dari yang perempuan. Yang perempuan udah berapa? 120. Berapa 12%-nya? Ya 0,12 kali 120, 14,4. Itu 12% dari 120. Berarti itu yang left dan sekaligus yang perempuan. Maka kita pakai rumus nomor 1. Oke? Kalau misalnya kategorinya yang peubah 1 ada 3, peubah jadi kolomnya ada 3, barisnya ada 2, berarti ada berapa rumus? 6, Bu. 6, betul. Kamu milih salah satu aja, nggak usah ngerjain semuanya, 6. Pilih salah satu. Gitu, Nak. Alhamdulillah. Oke ya. Nih, tabel kontingensi nih. Udah. Gimana? Lanjut. Nah, bisa lah gampang. Nah, kayak gini nih. Berarti ada berapa ini? 4 kali 3. Ada 12 kan? Ayo, coba sekarang. Siapa yang mau mengerjakan ini? Nah, nanti kerjakan. Sorry, dikerjakan saja, nanti dikumpul. Dikumpul di, nanti saya buatkan. Aduh, saya ini mesti janji-janji. Suka lupa saya itu. Ini kerjakan, artinya kamu latihan ini. Latihan, nanti saya tanya, kumpulkan di itu. Di latihan, course. Latihan, ini kerjakan ini. Dengan cara seperti ini tadi. Ini jawabannya apakah ada hubungan antara gitu kan pertanyaannya. Ya, investor dengan kategori investasi yang dipilih. Gitu ya. Oke. Kerjakan. Waktu kita nggak cukup soalnya saya harus sampai jam 12 harus berhenti. Nanti ini kerjakan yang dari jam 12 sampai jam 12:30. Oke. Terus ada ukuran. Nah, ada ukuran. Apa? Nah, tadi ada yang sudah bertanya si Maru, siapa itu? Tanya konkordan, apa itu? Oke. Jadi, di sini yang penting itu ada urutan, Nak. Ya, dalam konkordan dan ini dan diskordan ini kategorinya itu diurutkan. Contoh nih, ya, konkordan ya. Diurutkan. Misalnya kategori 1 adalah tentang ideologi. Peubah 1 kok, kode, maaf. Ini saya tulis ya. Peubah 1 tentang ideologi.
Nih. Terus di situ ada tingkatannya. 1, 2, 3. Ini urut ya, bertingkat. Tuh lihat di sini. Tuh. Berurut ya, konservatif, moderate, dan liberal. Itu urut gitu. Oke, never, sometimes, often ya. Nih urut. Nih. Urut. Ini kata kuncinya. Jadi ada artinya. 1, 2, 3 itu ada maknanya. Oke, ubah 2 tentang votingnya. Ini juga 1, 2, dan 3. Oke, terus ini ada individu A katanya. A, ini dia ideologinya 1, votingnya 1. Berarti begini. Oke. B, ya, ideologinya 2, votingnya 2. Kapan di sini disebut konkordan atau diskordan gitu kan? Konkordan jika, ini perhatikan di sini ya, bahwa yang satunya itu kalau misalnya lihat kamu hubungannya ini B dengan A, apakah 2 di sini dengan 1 di sini hubungannya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Di sini. Ya. Coba. Lebih Berarti besar, di Bu. sini Lebih besar, Bu. ya atau Lebih 1 besar, Bu. nah 1 lebih kecil 2 gitu ya. Oke. Terus lihat di sini. Juga 1 juga lebih kecil 2 ya. Ini yang bagian A, ini yang bagian B, harus konsisten. Nah, ketika ini searah, sama-sama, ketika tandanya sama, tanda sama, berarti dia searah. Inilah yang disebut konkordan. Paham? Tapi kalau misalnya, ya, misalnya nih lihat, yang sini, contoh yang sini, belah kiri, yang diskordan. A-nya 1, 2. B-nya 2, 1. Mari kita lihat. A 1. Ya, B-nya 2. Berarti apa? Lebih kecil. Yang kedua, A-nya 2, B-nya 1. Lebih besar. Tidak searah. Berarti diskordan. Paham? Paham, Bu. Sip. Alhamdulillah Robbil alamin ya. Gampang. Gitu, Nak. Dah, makanya tuh lihat tuh. A11 dan ini lihat diperbesar ya. Nih. Coba lihat ini. Ini dengan ini. Ya kan, selalu lebih kecil. Ini dengan ini. Ya, ntar dulu. Ini dengan ini. Lebih kecil. Ini juga lebih kecil. Ya kan? Oke, 1 dengan 3 lebih kecil, 1 dengan 2. Ini lebih kecil. Yang hijau lebih kecil. 1 dengan 2. Ini 2 dengan 3, ini 2, ini dengan 3. Tuh, lebih kecil semua. Searah. Semuanya searah. Gitu. A-nya 1, B-nya 2. 1, 2. Tuh, searah. Oke, paham ya? Sip. Paham, Bu. Dan diskordan sudah berarti alhamdulillah. Kalau tadi kamu baca mungkin pusing ya, bingung ya baca gitu ya.
Apa ini maksudnya? Nggak jelas ya, mohon maaf ya. Kalau slide-nya masih itu. Tapi kan alhamdulillah sudah dijelaskan begini jadi ngerti. Oke, konkordan sudah tahu, diskordan berarti sudah sekalian tahu. Ini diskordan. Diskordan. Dah, alhamdulillah tahu semua. Oke, ini berarti tanda tidak sama. Itu antara A dan B. Nah. Sekarang lihat. Bagaimana sekarang mengidentifikasinya? Mari kita lihat. Ya, ini untuk menghitung. Kan tadi dibilang ukuran kan? Kita ini kan sedang ukuran. Ukuran, menghitung ukurannya. Tuh kan? Ya, berapa yang konkordan, berapa yang, makanya di sini ditulisnya. Banyaknya. Oke. Konkordan. Dah, sekarang ini. Ya, coba lihat. Di situ kan tadi sudah ada ya, konservatif, moderate, liberal, never, sometimes, often gitu ya. Tadi. Terus ini pasangannya adalah never dengan konservasi. Berarti never mana? Ini ya. Ini konservasi ini. Berarti ini. Ya, oke. Nah, terus karena dia konkordan, ya, dia ini di posisi yang paling kecil. Maka yang lebih besar dari dia mana? Yaitu ini. Oke. Nah, jadi banyaknya yang konkordan itu nanti gampang, tinggal ini kalikan dengan ini, 80 kalikan dengan 10, tambah 80 kalikan dengan 20, tambah dengan ini. Nih. Ada 4. Gampang. Itu apa? Banyaknya yang konkordan, banyaknya yang searah. Oke. Tapi kalau untuk yang di sini tempat konkordannya, ini lihat, yaitu never itu di sini, terus ini yang moderate di sini, berarti ini. Nah, yang lebih besar dari ini yang mana? Ya, pasti begini. Nah, jadi kalau begitu yang hijau di sini yang mana? Yang ini. Jadi apa? 10 kali 10 ditambah 10 kali 80. Ini. Dengan 900. Gimana? Mengerti tidak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, coba kalau saya tanya sekarang. Ya, konkordan dulu. Konkordan yang sometimes dan moderate. Coba. Berarti 70 mana? ya, Bu. 70, Ya. Berarti berapa banyaknya? Ukurannya, banyaknya konkordan. 70 kali 80. Kali 80. Pinter. Kalau pasangan konkordan yang sometime, pinter ya, udah ngerti kalian. Pasangan konkordan, yang apa tadi? Sometime dan moderate. Maka ini adalah banyaknya sama dengan 70 kali 80. Ini nak, karena ini kan semuanya harus ngerti nih. Dah, sip. Gampang. Oke. Terus sekarang yang diskordan.
Kalau this, lawannya tadi, yang lebih kecil. Kalau konkordan yang lebih besar. Nah, karena this, contoh, ya, yang often ini, often, sering, dan konservatif, ini. Berarti mana? Ini. Nah, langsung kita thread. Berarti hijaunya yang ini. Kalau gitu berapa? 0 kali 70 ditambah itu semuanya jadi 0. Karena 0 kali. Nah, kalau sekarang yang oven dan moderate. Ovennya sini. Yuk, siapa yang mau jawab? Raise hand. Saya, Bu. Silakan, F3028. Berarti untuk oven moderate 2,3, 20 dikali 10 tambah 20 dikali 10. Kali. Ya. Ya, pinter. Berapa berarti? 400 ya? 400. Sekalian mau tanya, Bu, izin. Ya, silakan. Kalau berarti untuk liberal dan oven itu bisa dicari enggak, Bu, diskordan atau konkordannya? Apa? Yang Liberal oven. Itu bisa dicari ya, tidak? untuk diskordan. Iya. Diskordan. Liberal oven diskordannya berapa berarti? 80 kali 70 tambah 80 kali 10 tambah 80 kali 20 tambah 80 kali 80. Jadi liberal oven itu sama dengan never konservatif. Gitu. Ya, sama. Yang di bawah selalu diskordan. Iya, kalau di bawah diskordan, kalau dia di atas konkordan. Betul. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke. Dah, ini rumus-rumus. Ini ukuran rumus-rumus ini kamu sudah ngelihat, tadi sudah tahu, maka kamu di sini berapa pasang ininya. Nah, berapa pasang ini kamu udah tahu semua. Terus udah istilah T1, T2 ties. Nah, dulu. Ties itu adalah apa di sini dia didefinisikan sebagai apa tadi ties? Kamu tadi ngelihat nggak, Nak? Di atas ada ties-nya nggak? Itu, Bu, apa nilainya itu sama dengan. Iya. Ya ini nih. Ini ya. Sama dengan. Oke, jadi yang mana ini kalau tempat kita? Yang ties. Ini sebab ini T1, T2, ties 1, ties 2. Coba apa T1, T2? Apa itu? X1 sama dengan X2. Berarti itu ties di X. Moderate dengan liberal sama kan? Ya. Moderate dan liberal sama. Terus kalau T2 Y kan? Iya, Bu. Tadi sebentar di atas. Nih. Y1 sama dengan Y2. Ya kan? N Y1 lebih bentar. X1 nah ini kan? Ini X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Itu ties. X1 sama dengan X2 dan ini. Satunya sama, lainnya lebih kecil gitu. X1 sama dengan X2 dan Y1 lebih kecil 2. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini X1 sama dengan X2, berarti yang di sini, berarti yang di sini, X1 sama dengan X2 dan Y1 lebih kecil 2. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini X1 sama dengan X2 dan Y1 lebih kecil 2. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini X1 sama dengan X2 dan Y1 lebih kecil 2. Oke, jadi kalau kita lihat di sini,
sama dengan yang di sini. Y1-nya lebih kecil dari Y2. Nih, ini T1. 10 berarti T1. T2 adalah Y1 sama dengan Y2, X1 lebih kecil X2. Coba cari. Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan Y2 cuman ini ya. Ya kan? Ini dengan ini kan? Iya, Bu. Tapi Y1 sama dengan Y2 ini, tetapi dia X1-nya tidak lebih kecil. Jadi ini bukan T2. Bukan. Karena Mohon dia maaf, cuman, Ibu. ya. Tadi di Silakan. keterangan di atas kan ada atau apa yang Y1 lebih besar atau dengan Y2, Bu. Jadi itu masih termasuk T2 dong. Atau Itu or X1 lebih besar daripada Y2. Y1 lebih besar dari Y2 gitu. iya. Atau X1 lebih kecil, ini yang Y1 sama dengan Y2, atau N X1 lebih kecil, atau X1, oh ya ini harusnya nggak dipotong di sini. Bentar. Sini. Tuh. Nah, masalahnya ini terletak di satu baris, satu kolom. Ini satu kolom. Karena satu kolom berarti X-nya sama, X1 dan X2. Ini Y1 lebih kecil, Y1 sama dengan Y2. Ya kan? Y1 sama dengan Y2 kan? Iya, Bu. Dan X1 sama dengan X2. Gimana? Belum Y1, paham, Ibu. salah. Y1 lebih kecil Y2. Belum paham ya? Ntar saya harus baca juga ini TAIS. Saya juga belum paham. X1, nilai X1 sama dengan nilai X2. Dan nilai Y1 lebih kecil nilai Y2. Yuk kita hapus saja biar enggak anu. Oke ya, sudah ya, ini saya hapus ya. Yang ini tadi sudah, saya hapus dulu ininya. Bentar, saya hapus semua. Biar enggak mengganggu. Biar konsen. Oke. X1 sama dengan X2 katanya TAIS tadi. Nih. Nilai X1 sama dengan nilai X2. Mana yang nilainya X1 sama dengan nilainya X2? Dari sini. Yang sama. Nilai X1 dengan nilai X2. Ini kan? Ini kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Terus, dan nilai Y1 lebih kecil Y2. Atau nilai Y1 lebih besar Y2. Oke. Nilai X1 sama dengan nilai X2. Nilai Y1 lebih kecil Y2. Mana Y1? Ibu kok nggak ngerti nih. Y1-nya mana? Kalau Ibu nggak ngerti jangan ngomong dulu nak, nanti takut salah. Ya, saya pending dulu ya tentang TAIS. Saya takut salah ngomong ke kamu, menjelaskannya. Saya pending, karena ini ada nilai, ada itu. Dan ntar dulu aja untuk urusan ini. Ini pending. Minggu depan ya. Oke. Enggak usah minggu depan, nanti di dalam diskusi kalau kita sudah ketemu, sudah langsung. Ini kamu menentukan, disuruh identifikasi apakah konkordan atau diskordan.
Nah, sudah bisa nih kamu berarti. Ya, identifikasi pasangan kejadian yang termasuk konkordan yang mana saja. Ini latihan. Nanti habis ini dibikin jam 12 ini. Dah. Ini juga, ini apa ini? Coba identifikasi pasangan kejadian termasuk sama. Latihan juga. Oke, ini kita kerjakan. Udah, ini nanti pengubah numerik terpaksa minggu depan. Kayaknya kita waktunya harus ditambah lagi nih, Nak. Nggak cukup ini. Ya, kita harus kuliahnya karena nanti minggu depan. Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan minggu depan cukup ya. Ini langsung cepet ini kok, korelasi ini cepet ini. Ini cepet. Udah, ini aja dulu sekarang latihan. Karena ini rada-rada abstrak ini. Yang sekarang ini. Nih, latihannya, kerjakan. Sekarang saya buat ininya. Nanti saya buat di New LMS yang bagian latihan itu sempat di situ kamu bisa mengupload di situ. Mengupload. Atau kalau enggak supaya cepat, ya udah enggak apa-apa gitu upload. Yang kamu upload nanti gini. Pasangan yang konkordan mana saja. Pasangan yang diskordan mana saja. Gitu. Ya. Pasangan konkordan. Kamu ngerti enggak ini untuk mencari pasangan konkordan kalau begini? Tadi apa pasangan konkordan tadi? Jika searah. Ya, searah kan tadi, tandanya searah. Itu kan, seperti itu. Nah, coba kalau begini gimana ini? Searah, ini kan, ya kan, kamu tahu kan besarnya nanti 527, kamu bandingkan dengan 72. Sini, dibandingkan dengan ini. Itu kan? Contoh sama-sama. Yuk. Nih. Berarti ini ada pengubah, katakan A. Pengubah acak pertama, pengubah 1 adalah A. Tadi, kalau kita, ini kita tulis 1, 2, terus ini gini. Ya, A 1, 1, B situ. B, sebentar ya Nak, ada sesuatu lewat iklan. A11, misalnya A11 dan B misalnya 12, misal. Itu. A11 dan B12 atau B, sorry, bukan B12, B2 11 dengan B22 misalnya. Oke. Hubungannya apa? A11 A ini 1 dengan 1 ini kan gini kan tadi. Ini. Nah, pertama jangan kamu hitung 1 dengan 2-nya, tapi posisinya. A1 posisinya di mana? Kalau misalnya A-nya ini, B-nya ini. A1 GAN yang favors GAN ya. Ya, yang setuju dengan hukum. Yang setuju, yang ini yang tidak setuju, yang setuju. A1 berapa itu? 527. Benar? A1 527. 527 apa 733 ya? Karena semuanya kan A1. Terus B2. Oh, ini enggak 527, Nak. Ini adalah 733. Nah, terus B2 berapa? B2.
308. 308. Jadi hubungannya di sini lebih besar. Oke, terus yang belakang A1 berapa? 733 lagi. Terus B2 sama ya. 308. Oh, ini mah begini, ini konkordan, udah jelas. Oke, sekarang A1 2 B 2 1. A1 berapa? 733. B2 308. 308. Lebih besar. Terus A2 174. 174. B1 599. Jadi ini diskordan. Gitu nak. Itu nak. Oke. Gitu. Ya, dah. Tuh. Itu nak caranya. Dah. Oke. Apa kamu dibacanya kalau kamu A12 ini apa bacaannya? Kayak tadi. A11 itu dibaca apa? Nah ini. A1 koma ya, dikasih koma. Apa itu dibacanya? Itu kan? Nah, kalau kembali lagi ke sini tadi. A1 koma. Apa itu A1,2? Berarti pasangan antara yang setuju dengan hukum, ya kan? Hukum apa itu? Tembakan kan? Terus duanya yang dia punya, ya kan? Dia punya apa? Punya senjata. Dia setuju dengan hukum dan dia punya senjata. Itu A1,2. Nah, itu apakah dia searah dengan B2,1? B2-nya adalah yang setuju, ya kan? Terus, koma 1, B2,1, B-nya 2, dan 1. Yang mana berarti B2 dan 1 ini? A1,2. 1,2, 2. Nah, ini maaf, ini bukan AB-nya itu bukan di sini ya nak, bukan pasang ini. Ini hanya pasangan saja AB. Sementara ini peubah 1, peubah 2 gitu aja saya. Nah, nanti kamu anu dengan ini. Ini peubah 1, ini P2. Nah, gitu aja. Ini ada sendiri sebuah pasangan gitu. Di mana ininya P1, ini P2, P1, P2. Gitu nak. Oke, berarti A1,2 adalah yang P1-nya 1, P2-nya 2. P1-nya 1 itu adalah setuju dengan hukum. Terus P2-nya yang 2, yaitu yang yes, punya, berarti punya senjata. Berapa banyaknya itu 1,2? Ada berapa? Banyaknya. Kalau saya tanya. Banyaknya ini. 206. 206, pinter. Ini banyaknya. Banyaknya yang B ada berapa? 907. Berapa? 907. Banyaknya B. B-nya P1-nya 2, P1-nya 2, P2-nya 1. 72. Berapa? 72. Iya, 72. Gitu. Oke. Nah, gitu.
Oke. Udah. Sip. Udah contohnya gitu. Nanti kamu kerjakan selanjutnya yang lain-lain. Jadi kamu identifikasi semuanya. 1,1 ini kan kamu buat aja per kotak ini yang di tag. Gitu. Oke ya. Udah. Contohnya udah selesai. Ini nanti kerjakan juga. Nah, kita berhenti sampai di sini aja dulu. Dah, ini besok minggu depan. Dan saya tadi janji untuk yang TAIS. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ada kata-kata yang tidak berkenan. Mari kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini menjelang siang ya. Bukan diakhiri karena kalian masih harus ada tugas sampai 12:30. Ya, kalian kerjakan, saya akan buatkan tempatnya sekarang ini. Ya, gitu ya. Nanti kamu buka di latihan ya, di latihan kita. Kemudian di sana nanti ada latihan kamu upload di sana. Ditulis pakai tangan boleh, difoto terus diupload boleh. Ya, mau kamu ketik juga boleh. Silakan. Untuk pakai tulisan tangan aja juga nggak apa-apa. Oke, itu. Terima kasih. Saya mohon diri dulu, kalian silakan buat latihan. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal Terima kasih, Ibu. disalib dari sini ya, Nak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sehat selalu, Disalib Ibu. dari sini. Ya, amin.